Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di materi analisa desain informasi enterprise. Saat ini kita akan bahas tentang chapter tentang project manager ya. Oke, baik di sini kita bisa melihat ada beberapa definisi di dalam pembahasan materi project manager. Yang pertama itu adalah sebuah project. Apa itu sebuah project? Project itu secara definisi bisa dikatakan adalah suatu aktivitas dengan tujuan tertentu dan dibatasi oleh waktu, biaya, serta requirement system atau spesifikasi dari sebuah sistem yang akan dibangun. Nah, biasanya kalau secara umum ya project itu adalah sebuah pekerjaan dengan tujuan dan batasan tertentu gitu ya. Jadi ada akhirnya, ada batasannya gitu. Jadi tidak menjadi sebuah pekerjaan rutin, tapi ada uh, akhir waktu dari pekerjaan proyek tersebut. Bisa juga dikatakan kalau proyek itu adalah sebuah urutan sementara aktivitas-aktivitas yang unik gitu ya, atau secara kompleks dan juga terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang tertentu atau waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran biaya dan juga sesuai dengan spesifikasi dari pekerjaan tersebut. Karena ini konteksnya adalah sistem informasi, maka orientasinya ya terkait tentang proyek pembangunan sebuah sistem. Nah, terus kemudian ada juga definisi manajemen project. Manajemen project itu adalah sebuah pengaturan ya, sebuah proses pengaturan atau pengelolaan bagaimana mengembangkan sebuah sistem informasi dengan biaya dan juga jangka waktu tertentu dan juga sumber daya yang digunakan. Jadi manajemen project bisa juga dikatakan sebuah proses yang dimana di dalamnya itu ada scoping gitu, terus kemudian planning, terus menyediakan menyediakan sumber daya gitu ya, terus mengorganisasikan, mengarahkan dan juga mengendalikan pengembangan suatu sistem informasi yang bisa diterima atau bisa diukur berdasarkan biaya dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, terus kemudian ada juga definisi dari sebuah manajemen proses. Jadi manajemen proses dari project tadi itu bisa dikatakan ada suatu aktivitas pengelolaan untuk memperbaiki proses pengembangan pengembangan sistem informasi gitu ya. Jadi ini proses kayak semacam evaluasinya gitu ataupun aktivitas seperti dokumentasi terus kemudian evaluasi untuk memperbaiki proses pengembangan sistem yang dikerjakan di dalam sebuah proyek. Nah, terus kemudian juga di dalam uh, proses manajemen gitu ya, atau di dalam pengelolaan proyek itu juga ada namanya beberapa definisi atau istilah-istilah seperti misalkan ada yang namanya cost effectiveness atau bisa juga dikatakan sebuah efektivitas yang diukur dengan menganalisa biaya dan juga manfaat gitu ya. Jadi cost effectiveness itu ya kayak semacam pengukuran biaya dan juga dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan dari pengerjaan atau pembangunan sebuah proyek. Nah, biasanya cost effectiveness ini itu diperoleh dari perhitungan antara keseimbangan biaya lifetime cost developing, terus juga maintenance, dan bagaimana mengoperasikan sebuah sistem informasi yang dibuat berbanding dengan manfaat yang akan diperoleh dari sistem tersebut. Efektivitas biasanya diukur dengan menganalisa biaya dan juga manfaat. Jadi seberapa besar cost yang akan kita gunakan itu harus berbanding dengan manfaat yang akan kita dapatkan. Jadi seberapa besar cost yang akan kita keluarkan ya harus berbanding dengan manfaat yang akan kita dapatkan atau bahkan lebih banyak gitu memberikan manfaat. Jadi uh, cost-nya tadi itu tidak menjadi beban gitu, tapi menjadi sebuah investasi. Nah, terus kemudian ada juga istilah namanya Strategic Information System Plan.
Nah, ini bisa dikatakan ini adalah sebuah rencana strategis ya dalam meningkatkan infrastruktur teknologi informasi dan juga sistem yang akan menggunakan pengembangan sistem informasi tersebut. Atau bisa juga dikatakan dia adalah sebuah rencana strategis formal gitu ya. Biasanya di dalam perusahaan itu ada sekitar 3 sampai 5 tahun untuk proses seluruh bisnis yang dimana dia mendefinisikan tujuan bisnisnya mulai dari visi, misi, strategi, benchmark, dan juga ukuran kemajuan dan prestasi dari perusahaannya tersebut. Nah, biasanya rencana strategis perusahaan itu akan dilengkapi dengan rencana unit bisnis strategis, yang mana dia akan menentukan bagaimana setiap unit bisnis akan memberikan kontribusi pada rencana perusahaan. Nah, informasi rencana sistem itu adalah salah satu rencana tingkatan unit. Jadi ini kayak rencana penerapan sistem informasi ke dalam sebuah perusahaan secara keseluruhan gitu ya. Jadi biar kita tahu, misalkan ada sebuah perusahaan ini menerapkan sebuah sistem informasi. Nah, ini harus seimbang atau sesuai dengan perencanaan perusahaan tersebut gitu, biar bisa bersinergi atau biar bisa memberikan manfaat. Nah, terus kemudian juga ada istilah yang namanya strategic enterprise plan. Nah, ini adalah sebuah rencana strategis terkait dengan bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi bisnis perusahaan secara umum gitu, secara utuh. Nah, itu nanti akan dikonfirmasi gitu atau akan disesuaikan dengan rencana pengembangan sistem informasi yang akan dibuat supaya dia bisa saling terhubung atau bisa saling terintegrasi gitu ya antara rencana perusahaan secara umum dengan supporting dari sistem informasi yang akan dibangun. Nah, terus kemudian juga ada istilah namanya creeping commitment dan juga risk management. Nah, creeping commitment ini adalah sebuah strategi evaluasi kelayakan dan resiko dalam sebuah proyek. Nah, ini biasanya uh, di mana strategi ini dia digunakan untuk mengukur apakah sebuah proyek itu layak berdasarkan resiko yang akan diterima gitu ya, atau yang harus dievaluasi melalui sebuah proyek, baik itu dari anggaran proyek dan juga tenggat waktu yang digunakan atau disesuaikan. Nah, terus kemudian risk management itu adalah seperti sebuah proses identifikasi kemungkinan kesalahan dalam proyek gitu. Jadi pengaturan resiko. Gimana kalau misalkan proyek yang dijalankan ini bisa jadi kemungkinan gagal. Nah, di dalam risk management itu nanti dia ada proses identifikasi, evaluasi, dan juga controlling. Apa yang mungkin bisa terjadi kesalahan di dalam proyek sebelum benar-benar menjadi sebuah ancaman gitu, bagi keberhasilan penyelesaian proyek atau implementasi sistem informasi yang akan dibangun. Nah, ini risk management atau manajemen risiko itu dia akan mengarahkan dengan menganalisis risiko atau sebagai sebuah pengukuran gitu atau penilaian. Nah, terus kemudian ada indikator bagaimana proyek bisa dianggap sukses atau berhasil. Nah, indikatornya itu adalah pertama, proyek dianggap sukses jika proyek sistem informasi yang dibangun itu dihasilkan atau berhasil dan juga diterima oleh user. Oke, jadi sistemnya itu berhasil dibangun dan juga bisa diterima oleh user. Artinya bisa digunakan. Terus kemudian sistem informasi yang dibangun juga dihasilkan tepat waktu, on time, gitu ya. Jadi tidak menghabiskan atau menggunakan waktu tambahan gitu, ataupun dia tidak sesuai dengan target. Nah, terus kemudian juga sistem informasi yang dihasilkan juga harus on budget atau sesuai dengan anggaran. Itu tidak apa namanya melebar kemana-mana atau mendapat atau perlu anggaran-anggaran tambahan gitu ya. Tapi harus sesuai dengan budget yang ditentukan di awal. Nah, terus kemudian prosesnya juga proses pengembangan sistem. Nah, itu harus memiliki dampak yang minimal pada operasi-operasi bisnis yang berkesinambungan. Jadi artinya ketika mengembangkan sebuah proyek atau menjalankan sebuah pembangunan proyek sistem informasi, nah ini dia tidak memberikan atau tidak memberikan dampak negatif, gitu. Jadi tidak mengganggu proses kerja yang sedang berjalan. Artinya proses bisnis yang sedang berjalan
tetap berjalan dengan normal dan proyek yang dikerjakan juga bisa selesai sesuai dengan kebutuhan dan juga anggaran, waktu dan juga biaya. Nah, terus kemudian, nah ini indikator sebab-sebab bagaimana kegagalan suatu proyek. Nah, ini biasanya kegagalan suatu proyek itu pertama, itu bisa jadi karena gagal membentuk komitmen manajemen. Artinya ya tadi kayak apa namanya strategic plan-nya atau strategic manajemennya itu tidak bisa tertata dengan baik gitu ya, atau antar divisi itu dia tidak ada komitmen bagaimana membangun sebuah uh, project yang akan dikerjakan. Terus juga kurangnya komitmen organisasi pada metodologi. Ya gitu. Jadi ketika proses pengembangan sistemnya ya antar organisasi atau antar divisi ini ya komitmennya kurang gitu. Jadi dia lebih mementingkan misalkan tugas-tugasnya gitu ketimbang proyek yang sedang dibangun. Padahal proyek yang akan dibangun ini bisa jadi nanti akan memberikan kemudahan bagi setiap divisi-divisi di dalam perusahaan. Kemudian penyebab yang lain adalah pengambilan jalan pintas tanpa melalui metode penelitian. Gitu ya. Jadi biasanya dalam pengembangan sebuah sistem itu ada metode yang digunakan, sudah ada alurnya, sudah ada fase-fasenya, tahapan-tahapannya. Nah ini dilakukan sebuah shortcut, sebuah jalan pintas, ya tanpa dilakukan perhitungan terlebih dahulu atau menggunakan metodologi penelitian gitu, metodologi analisa. Nah, itu bisa menjadi sebuah kegagalan. Terus juga bisa jadi karena manajemen ekspektasinya yang buruk gitu ya. Jadi tadi kan ada istilah namanya risk management, nah itu juga karena dia tidak bekerja dengan baik, nah itu bisa menghasilkan kegagalan. Atau teknik estimasinya kurang baik, atau terlalu optimis, sumber daya tidak cukup, serta gagal dalam mengelola perencanaan. Nah ini modelnya mungkin uh, gagal berencana gitu. Artinya dia juga sama aja dia merencanakan sebuah kegagalan. Karena dalam proses perencanaannya aja dia tidak bisa atau gagal. Nah ini tadi penyebab-penyebab kegagalan di dalam sebuah proyek. Nah terus kemudian untuk menghandle proyek ini tentunya ya butuh seorang yang ahli ya tentang bagaimana memanage sebuah proyek atau mengatur sebuah proyek. Nah biasanya uh, orang ahli ini dia harus memiliki kompetensi ataupun kemampuan di bidang manajemen proyek. Nah, dia harus memiliki skill-skill atau kemampuan dasar sebagai berikut. Misalkan dia punya kesadaran tentang bisnis yang sedang booming saat ini. Dia punya apa namanya? Ya aware gitu ya, punya kepedulian tentang bisnis yang sedang berjalan. Terus dia juga punya inisiatif yang tinggi serta mampu mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan proyek yang akan dia bangun. Terus dia juga mempunyai pola pikir secara analisis, secara konseptual, dan juga dia punya kesadaran dalam melakukan kinerja atau melakukan kerja organisasi. Jadi bekerja secara tim. Dia juga bisa memotivasi orang, artinya dia bisa apa namanya membuat orang itu menjadi bersemangat gitu ya, termotivasi dalam bekerja karena nanti bekerjanya itu di dalam sebuah tim. Kemudian dia juga terampil dalam berkomunikasi. Terus juga dia punya fleksibilitas, kemudian dia juga bisa memanajemen stres, serta dia juga berkomitmen pada kualitas. Nah itu beberapa kompetensi sebuah atau seorang manajemen project. Nah terus kemudian di dalam memanage sebuah project, nah sebenarnya itu ada fungsi gitu ya, ataupun ada sebuah proses atau sebuah tahapan bagaimana memanage sebuah project itu secara urutannya. Nah ini berdasarkan metodologi biasanya. Nah ini yang pertama itu biasanya dilakukan proses scoping atau proses penentuan ruang lingkup dari project yang akan dikelola. Kemudian selanjutnya dilakukan planning atau perencanaan terkait kebutuhan proyek tersebut. Kemudian juga estimating atau perkiraan, baik itu perkiraan waktu, biaya, sumber daya, dan segala macam. Kemudian dilakukan scheduling ataupun penjadwalan untuk membuat timeline atau untuk mengerjakan proyek tersebut. Terus dilakukan organizing atau pengorganisasian sumber daya yang akan digunakan.
kemudian dilakukan directing, pengarahan, pemberian tugas, pengaturan waktu pengerjaannya, kemudian dilakukan juga proses controlling gitu, pengendalian di dalam mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam proyek tersebut. Nah, kemudian setelah itu baru dilakukan proses closing atau proses penutupan. Nah, terus itu tadi terkait tentang project gitu ya secara definisi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana mengelola project tersebut. Nah, di sini ada sebuah apa namanya? Sebuah framework gitu ya, sebuah bagan kerja atau bisa juga dikatakan sebuah singkatan itu adalah PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Nah, jadi ini kayak semacam sebuah teori gitu ya, sebuah teori perkembangan atau sebagai uh, sertifikasi bagaimana para manajer ini mengelola proyek secara profesional. Nah, ini biasanya dalam bentuk pedoman untuk memanage proyek yang baik. Nah, itu bisa menggunakan pedomannya PMBOK atau Project Management Body of Knowledge. Nah, biasanya dasarnya itu didasari karena pertama, biasanya tak seorang pun itu bisa mengelola proses yang belum pernah digunakan. Artinya, ya, project ini kan biasanya hal yang baru. Nah, orang yang akan mengelola itu biasanya ya masih awam gitu. Bisa jadi dia belum pernah mengerjakan project sebelumnya. Nah, dengan kerangka ini dia bisa menerapkan atau bisa mengelola bagaimana mengelola project dengan baik. Nah, terus kemudian dasarnya yang lain adalah para manajer juga harus memiliki pemahaman bisnis dan juga kultur yang menyediakan konteks untuk sebuah project. Nah, fungsi dasar seorang manajemen project, nah itu biasanya melalui tadi pelingkupan, perencanaan, penyediaan staff, pengorganisasian dan segala macam sesuai dengan tahapan-tahapan fungsi project tadi. Nah, maka dari itu dengan adanya kerangka ini, ya seorang project manager itu lebih bisa mengukur bagaimana mengelola project dengan baik. Nah, di sini ada beberapa tingkatan ya atau beberapa acuan atau beberapa proses. Nah, yang pertama itu dalam menerapkan atau mengelola project management dengan menggunakan kerangka project management body of knowledge, yaitu pertama adalah assign people to task. Artinya menugaskan orang berdasarkan tugasnya atau menugaskan orang berdasarkan kemampuannya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat secara detail. Jadi assign people to task itu dia seperti kayak melakukan seleksi ke dalam sebuah tim gitu ya. Jadi dia mencari orang-orang yang tepat untuk diberikan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, di sini ada beberapa panduan untuk menyeleksi atau merekrut anggota sebuah tim. Yang pertama, carilah orang yang memiliki motivasi yang tinggi dan juga mempunyai talenta atau skill. Kemudian juga pilih tugas yang terbaik untuk setiap orangnya. Jadi artinya tugas itu dikerjakan atau diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang tersebut. Yang terbaik gitu ya. Artinya yang terbaik di antara orang-orang tersebut. Terus kemudian ditekankan untuk mendorong harmonisasi di dalam tim. Gitu. Jadi artinya tim yang dibangun ini bagaimana supaya bisa berjalan dengan baik. Gitu. Jadi artinya setiap anggotanya itu ya harus terjalin hubungan yang baik. Gitu. Jangan sampai ada masalah baik itu personal atau maupun secara tim. Kemudian dilakukan perencanaan masa depan, artinya dibikin desain bagaimana nanti tugas-tugas yang akan dikerjakan ke depannya secara detail. Nah, kemudian diusahakan untuk anggota tim itu tidak terlalu besar atau terlalu gemuk gitu ya, tapi cukup kecil tapi berkompeten. Kemudian dilakukan penyamaan visi misi dan juga komitmen yang kuat serta menjaga
komunikasi antar tim. Nah, itu menjadi inti dari assign people to task gitu ya. Sama persamaan visi misi, kemudian komitmen yang kuat serta menjaga komunikasi antar uh, personal. Nah, terus kemudian yang kedua adalah resource balancing. Resource balancing ini bisa dikatakan juga sebagai penyeimbang sumber daya. Artinya ini adalah sebuah strategi untuk mengkoreksi resource yang berlebihan. Artinya kita jangan sampai menggunakan resource itu secara berlebihan gitu ya, secara mubazir. Tapi gunakanlah resource sesuai dengan porsinya. Nah, di sini ada beberapa strategi gitu ya, untuk mengoreksi bagaimana resource yang akan digunakan itu tidak menjadi berlebihan. Nah, pertama bisa menggunakan atau dilakukan sebuah penundaan tugas. Jadi biasanya dengan menggunakan penundaan tugas atau melakukan review ulang terhadap tugas-tugas yang sudah dikerjakan atau diberikan pemecahan tugas-tugas, artinya tugasnya ini dipecah-pecah dan kemudian di share gitu ya, biar bisa dikerjakan lebih cepat gitu, lebih mudah, supaya SDM yang dipakai itu tidak terlalu banyak. Dengan dipecah-pecahkan pekerjaannya kan jadi lebih kecil dan penerapan atau penggunaan sumber dayanya juga lebih efektif. Nah, terus kemudian dilakukan istilahnya namanya critical path. Critical path ini adalah sebuah urutan tugas sesuai jadwal awal. Jadi ya dilakukan tahapan-tahapan ataupun proses-prosesnya apa yang akan dilakukan. Bisa dilakukan secara berbarengan atau harus secara paralel, gitu ya, berkelanjutan. Nah, terus kemudian ada juga istilahnya namanya slack time. Slack time ini bisa dikatakan adalah sebuah jumlah toleransi antara waktu mulai dan waktu penyelesaian tanpa adanya penundaan. Jadi kira-kira waktu yang ditoleransikan itu kira-kira berapa lama gitu. Jadi jangan sampai kita memberikan waktu kerja itu apa namanya saklek gitu istilahnya, atau ya benar-benar ketat. Tapi kita harus juga bisa mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Misalkan kalau ada error atau ada kesalahan, nah itu kita bikin schedule-nya itu ya kasih jeda. Nah, di sini yang maksud dengan slack time tadi yaitu jumlah korelasi antara waktu mulai dan juga waktu penyelesaian tugasnya dari setiap resource. Terus kemudian dilakukan pemecahan tugas. Jadi pemecahan tugas ini ya kayak semacam pembagian sumber daya yang berlebihan kepada sumber daya yang kekurangan. Jadi ya harus dilihat dulu porsinya, gitu, prioritas pekerjaannya. Kalau memang ada sumber daya yang lebih, nah itu bisa dialokasikan ke dalam pengerjaan tugas yang lain. Nah, terus kemudian yang ketiga itu terkait dengan schedule, budget, dan juga communication. Nah, schedule, budget, atau communication, dan juga communication itu ya kayak semacam penjadwalan, terus kemudian penganggaran, serta komunikasi. Nah, di sini bisa dikatakan kalau fixed schedule ditambah fixed cost sama dengan communicate. Artinya schedule yang sudah ditetapkan dan juga cost yang sudah ditetapkan itu adalah sebuah komunikasi yang berhasil dilakukan, gitu ya. Nah, ini sini bisa dikatakan apabila sebuah jadwal pengerjaan proyek dan juga biaya tiap sumber daya sudah tersedia, maka jadwal dan biaya suatu rencana proyek harus disampaikan ke semua pihak. Gitu. Jadi artinya ya schedule dan juga budgetnya itu harus di-share ke seluruh stakeholder, gitu, supaya bisa terjalin komunikasi yang baik, gitu, dan bisa mengukur tingkat prioritas dan juga tingkat kesulitan dari pekerjaannya. Nah, terus kemudian proses komunikasi itu biasanya dalam model progress report atau laporan perkembangan. Bisa dalam bentuk tulisan atau bisa juga dalam bentuk lisan. Nah, ini harus juga di-share atau dikomunikasikan atau harus sering dilakukan, yaitu progress report mulai dari hal yang sudah dikerjakan itu disampaikan ke seluruh anggota tim gitu ya, supaya dia tahu progres dari
pekerjaan ini sudah sampai mana, proyeknya ini sudah sampai berapa persen pengerjaan. Oke. Terus kemudian yang keempat itu adalah progress report. Nah, progress report ini ya tadi model komunikasi yang ada di dalam tim project, yaitu menggunakan progress report. Nah, progress report ini bentuknya bisa secara tulis ataupun secara lisan. Terus kemudian kalau di dalam bentuk laporan itu, nah biasanya harus ada bentuk standarisasi atau kekonsistenan dan juga strategik perencanaannya. Nah, semua progress report itu harus jujur sesuai dengan kenyataan dan juga harus akurat gitu sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, terus juga di dalamnya mengidentifikasikan masalah yang ada dan juga kekhawatirannya itu seperti apa. Dan jangan lupa juga harus dituliskan laporan keberhasilan terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut. Nah, terus di dalamnya juga ada bagaimana merekam perkembangan tugas yang telah selesai ataupun perkembangan pekerjaan yang sedang dikerjakan di dalam proyek tersebut. Apakah sudah on time gitu ataupun ada perlu waktu tambahan dan segala macam, itu semua harus dilaporkan di dalam progress report yang mana nanti dia akan di-share ke seluruh stakeholder ataupun ke pihak manajerial atau pihak jabatan yang lebih tinggi. Biasanya ke owner. Nah, terus kemudian yang kelima itu ada change management. Change management ini ya sebagai bagaimana sebuah manajemen perubahan. Jadi bisa jadi di dalam sebuah project itu request perubahan itu bisa muncul di kapan aja. Bisa jadi munculnya di tengah, bisa jadi muncul di awal, di tengah, atau bahkan di akhir ketika projectnya mau selesai, dan itu baru muncul request untuk perubahan fitur gitu misalkan. Nah, di sini harus ada model manajemen perubahannya tersebut. Nah, supaya pekerjaannya itu bisa tepat waktu. Gitu. Karena kalau dari user biasanya ya memang dia keinginan itu ataupun kebutuhan-kebutuhan bisa jadi muncul di tengah-tengah. Nah, itu harus diatur bagaimana kalau ada kondisi tersebut. Nah, biasanya kita di antara user, nah dengan developer itu mereka bisa jadi muncul masalah gitu ya, antara yang satu pengen fitur ataupun request-nya dikerjakan, dan sedangkan yang satunya lagi ini sudah full dengan task atau tugas yang sudah dijadwalkan. Nah, maka dari situ perlu dikelola bagaimana ketika ada request perubahan. Nah, di sini bisa menggunakan model ini. Yang pertama itu penghilangan definisi lingkup awal. Kemudian dilakukan kesalahpahaman lingkup awal. Jadi kembali direview spesifikasi ataupun orientasi ruang lingkup awal itu seperti apa. Kalau memang mau ada perubahan, kemudian dikelola perubahan organisasinya, dilihat gitu ya ruang lingkupnya, kemudian dicek kembali ketersediaan teknologi yang lebih baik, kemudian dicek juga keinginan manajemen untuk berbuat lebih baik, terus pengurangan biaya proyek, gangguan pada tenggat waktu awal. Jadi ya di review ulang gitu. Biasanya di perjanjiannya itu di review ulang bagaimana request di awal, requirement di awal itu. Nah, terus kemudian tiba-tiba ini ada yang mau dirubah permintaannya atau spesifikasinya, itu harus direview lagi waktunya, biayanya, timnya, SDM-nya, itu harus direview. Dan itu harus bisa diakomodir. Nah, itu tapi tergantung dari kesepakatan sebenarnya. Bisa jadi di awal ketika sudah berjalan tidak boleh ada perubahan sampai ke satu poin tertentu, atau ya memang bisa dilakukan perubahan-perubahan kalau ada kebutuhan. Tapi biasanya dengan sebuah standarisasi tertentu gitu. Misalkan request-nya itu tidak terlalu besar atau major gitu ya. Biasanya yang minor-minor yang bisa dikerjakan, yang memungkinkan itu bisa diakomodir. Nah, terus kemudian yang keenam, expectation management. Expectation management ini yaitu bisa dikatakan itu seperti bagaimana mengelola harapan user ataupun harapan owner
terhadap pengelolaan biaya jadwal, SDM, dan juga kualitas. Jadi kan yang dibangun itu kadang belum terlihat dengan jelas, gitu ya. Tapi biasanya si user ataupun owner ini sudah mempunyai ekspektasi, sudah punya harapan-harapan yang tinggi. Nah, itu harus di manage juga atau diatur juga, gitu, supaya ekspektasinya nanti sesuai dengan software ataupun sesuai dengan sistem yang akan dibangun. Nah, di sini ada sebuah tools atau dikatakan sebuah alat gitu untuk memahami dinamika dan juga dampak perubahan parameter suatu project, jadi parameter sebuah project tersebut. Itu menggunakan yang namanya IMM atau Expectation Management Matrix. Nah, ini alat ini dia akan nanti menyeimbangkan gitu ya, antara ekspektasi yang ada dengan parameter project tersebut. Nah, di sini alat ukurnya ada ukuran maksimum dan minimum. Ini terkait dengan ukuran keberhasilan utama. Terus kemudian ada constraint juga untuk ukuran kedua terpenting dan juga acceptance ukuran terpenting terakhir. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi nanti ini bisa diukur nih. Jadi kira-kira dengan cost, biasanya yang diukur itu cost, schedule, dan juga scope. Itu seperti apa? Ekspektasinya. Paling maksimum itu seperti apa, minimum itu seperti apa. Nah, nanti constraint-nya juga seperti apa, dan hasil akhirnya yang di-accept itu seperti apa. Nah, dengan tools ataupun dengan tabel ini, nah itu nanti bisa diselaraskan gitu ya, untuk mengelola manajemen ekspektasinya. Nah, terus kemudian lanjut ke poin ketujuh, yaitu assessing project result dan juga experience. Nah, di sini biasanya belajar dari sebuah kesalahan dan juga melakukan perbaikan project secara berkesinambungan. Nah, ini assessing project result itu dia kayak semacam penilaian hasil akhir dan juga pengalaman pengelolaan project. Nah, di sini diukur dari project-project yang sudah ada, nah itu bagaimana pembelajarannya. Nah, jadi di sini poin-poinnya itu ya tadi belajar dari kesalahan dan juga melakukan perbaikan proyek secara berkesinambungan. Gitu. Jadi dari proyek sebelumnya, error-error apa yang sudah pernah dilakukan, nah itu dilakukan perbaikan. Atau ya di dalam mengelola proyek manajemennya, dilakukan peningkatan. Nah, terus kemudian menjawab pertanyaan mendasar mengenai anggaran, jadwal, dan juga harapan produk final. Nah, ini dengan adanya penilaian ini, nah ini jadi bisa tahu kira-kira proyek selanjutnya itu sudah bisa menebak gitu anggarannya, jadwalnya, dan juga kira-kira hasilnya seperti apa produknya. Nah, ini dengan pengukuran proyek yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Terus kemudian ditindaklanjuti dan juga pertanyaan dasar mengapa atau mengapa tidak. Jadi ya hasil-hasil proyek yang sebelumnya dijadikan pembelajaran supaya bisa memperbaiki kinerja di pengelolaan proyek selanjutnya. Nah, terus kemudian memperbaiki metode pengembangan sistem dan juga manajemen proyek di masa depan. Ini ya dari pengalaman-pengalaman tersebut. Kira-kira kalau ada kegagalan-kegagalan, ya itu bisa diperbaiki atau disesuaikan kembali. Nah, terus kemudian yang terakhir, yang ke-8, Project Management Tools and Techniques. Nah, di sini adalah alat-alat ataupun alat bantu yang bisa digunakan di dalam memanage sebuah project. Contohnya di sini ada chart ya, ada yang namanya PERT chart. Nah, ini adalah sebuah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas project dan hubungan antar tugas tersebut. Kemudian ada juga yang namanya Gantt chart. Ini seperti kayak diagram batang horizontal yang sederhana yang menggambarkan tugas-tugas project berdasarkan kalender. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini adalah PERT chart ya. PERT chart itu ya kayak misalkan tadi bagaimana project itu jaringan ataupun saling terhubung antar tugas-tugasnya.
Jadi nanti bisa dilihat, oh tugas ini itu bisa dipecahkan atau bisa dilakukan dengan estimasi kapan mulainya dan juga kapan selesainya dan berapa banyak waktu durasinya. Nah, itu nanti bisa dilanjutkan ke tugas yang lain dan seterusnya. Gitu. Nah, itu menggunakan yang namanya Gantt chart atau diagram plot. Terus kemudian, nah ini ada Gantt chart. Gantt chart ini bisa dikatakan juga sebuah timeline. Jadi dengan diagram Gantt chart ini, itu nanti dia bisa melihat tugas-tugas yang didaftarkan berdasarkan waktu ataupun kalender, gitu ya. Berdasarkan waktu-waktu yang sudah ditentukan, dia bisa tahu misalkan nih proses desain ini berapa lama, kemudian ada desain database, di dalamnya ada software desain segala macam. Nah, itu bisa dilakukan secara paralel bersamaan atau tidak. Nah, ini dengan adanya estimasi waktu seperti ini akan lebih mudah bagaimana memanage sebuah project. Nah, terus kemudian selanjutnya kita akan melihat siklus hidup sebuah manajemen project. Ya. Nah, ini siklus hidup sebuah manajemen project, di mana di dalamnya itu ada yang namanya, ya ada beberapa tahap yang perlu dilakukan di dalam mengelola sebuah project manajemen. Contohnya yang pertama itu ada namanya negotiating scope. Nah, di sini negotiating scope itu biasanya kalau scope ruang lingkupnya itu ya berdasarkan bentuk produknya, kualitasnya, waktu, biaya, dan juga sumber daya. Itu biasanya yang dinegosiasikan di dalam tahapan awal gitu ya, menentukan skopnya, ruang lingkup dari pekerjaan proyeknya itu seperti apa. Nah, di sini dia akan membahas batasan-batasan proyeknya tadi, apa saja bagian yang akan dipelajari, dianalisa, dirancang, dikonstruksikan, diimplementasikan, ataupun di develop. Nah, biasanya yang dibahas itu ya terkait tentang produknya seperti apa, bagaimana bentuknya, kemudian kualitasnya bagaimana, waktunya berapa lama, biayanya berapa, dan sumber daya apa saja yang harus dikerjakan atau disediakan. Nah, terus selanjutnya nanti akan menjadi sebuah statement of work. Statement of work itu ya kayak semacam pernyataan kerja yang merupakan deskripsi secara naratif pekerjaan yang dilakukan sebagai bagian sebuah proyek. Atau bisa juga dengan kata lain merupakan sebuah scope statement atau pernyataan ruang lingkup atau project definition atau definisi project, project overview atau project tinjauan project, dan document of understanding atau MOU gitu ya. Dokumen kesepahaman. Nah, itu di dalam negotiating scope, nah itu nanti akan membahas proses tersebut. Itu kesepakatan-kesepakatan yang terjadi biasanya antara pihak owner dengan pihak developer. Nah, terus kemudian selanjutnya adalah identify task. Identify task ini ya kayak semacam mengidentifikasikan tugas. Kira-kira tugasnya apa saja yang akan dikerjakan di dalam pembangunan proyek tersebut. Nah, maka di sini akan ada nama sebuah istilah, yaitu WBS atau Work Breakdown Structure. Nah, ini adalah sebuah peralatan grafis gitu ya, yang digunakan untuk mengilustrasikan penguraian hierarki sebuah proyek menjadi beberapa fase aktivitas dan juga beberapa tugas. Jadi ya kayak semacam pohon hierarki gitu ya. Jadi penjabaran tugas utama kemudian dipecah-pecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan seterusnya gitu sampai ke hal yang paling sederhana. Nah, nanti di dalamnya juga ada yang namanya milestone. Milestone ini dengan kata lain adalah sebuah kejadian penting gitu ya, atau suatu penanda yang menandakan penyelesaian produk menjadi sebuah proyek besar. Jadi ya kayak semacam penanda dari penyelesaian suatu tugas. Ini udah sampai mana progresnya. Itu biasanya dicatat di dalam milestone. Nah, biasanya untuk membedakan milestone dari tugas-tugas lain di dalam WBS, itu dia dengan menggunakan format khusus gitu. Misalkan di milestone itu ya dia pakai font yang dibedakan, pakai font garis miring atau di
bikin bold seperti itu. Nah, milestone ini ada di dalam work breakdown structure. Nah, terus selanjutnya estimate task duration. Nah, estimate task duration ini adalah sebuah perkiraan ya, perkiraan lama minimum waktu yang diperlukan untuk melakukan sebuah tugas. Nah, ini ya kayak semacam perhitungan durasi yang on time gitu, maksudnya durasi yang sesuai. Kira-kira berapa lama sih waktu yang dikerjakan untuk mengerjakan proyek yang tersebut ya. Walaupun memang kadang tidak bisa menjadi acuan yang 100% akurat gitu, tapi ya paling enggak sudah ada estimasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada keterangan perhitungannya. Yang pertama itu ada yang namanya optimistic duration atau OD atau durasi optimis. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya pessimistic duration atau durasi pesimis. Terus ada yang namanya expected duration, ED atau durasi yang diharapkan, serta perhitungannya atau most likely duration. Nah, jadi caranya untuk mencari most likely duration itu adalah 1 dikali OD, optimistic duration, ditambah 4 kali ED atau expected duration, ditambah 1 kali PD atau pessimistic duration dibagi 6. Itu akan menjadi hasil di mana itu adalah most likely duration ataupun durasi yang paling mungkin jadi atau yang paling mungkin ditentukan. Nah, jadi ya kalau misalkan kemudian sebuah proyek itu misalkan berapa lama nih kira-kira, nah itu ya dengan menggunakan rumus ini. Jadi 1 kali optimistic duration ditambah 4 kali expected duration ditambah 1 kali pessimistic duration dibagi 6. Nah, terus selanjutnya setelah ditentukan estimasi durasi, nah selanjutnya adalah determining independent task atau bisa dikatakan juga menentukan ketergantungan antar tugas. Nah, jadi di sini nanti ada istilah yang namanya FS, finish to start. Nah, ini dia digunakan istilah untuk penyelesaian sebuah tugas memicu tugas awal yang akhir, tugas awal yang lain. Atau SS, start to start, artinya awal sebuah tugas memicu awal tugas yang lain. Atau ada juga finish to finish, artinya 2 tugas selesai pada waktu bersamaan. Ada juga istilah yang namanya start to finish, awal sebuah tugas menandakan selesai tugas lain. Nah, ini biasanya ada di dalam Gantt chart ya. Jadi Gantt chart itu kan nanti pembagian tugas, kapan selesai, kapan dimulai. Nah, istilah-istilah ini bisa dimasukkan ke dalam Gantt chart tersebut supaya dia bisa tahu tugas yang dikerjakan ini, kalau ini selesai maka tugas ini akan bisa mulai dikerjakan, atau ketika 2 tugas ini selesai maka tugas yang lain juga harusnya sudah selesai. Jadi di sini bisa juga dimasukkan SDM-nya ataupun sumber dayanya. Jadi dia bisa mengatur waktu dari penggunaan sumber daya tersebut. Nah, terus kemudian ya tadi ada istilah ketika dia menentukan durasinya, ketika dia menentukan jadwalnya, maka di sini nanti ada muncul yang namanya scheduling atau penjadwalan atau strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan itu ada 2 model atau 2 jenis. Yang pertama ada forward scheduling, ada reverse scheduling. Kalau forward scheduling ya, dia akan menentukan tanggal mulai dari project dan menjadwalkan ke depan, maju ke depan. Sedangkan kalau reverse, yaitu dia menentukan tenggat waktu project dan menghitung mundur. Gitu, itu bedanya. Ada yang berhitung ke depan, ada yang menghitungkan dari deadline selesainya kapan, dan itu dia menghitung mundur. Nah, terus kemudian lanjut ke poin penugasan sumber daya ya. Jadi lanjut ke assigning resource. Nah, di sini assigning resource, maka di sini akan dilakukan penugasan kepada beberapa sumber daya. Nah, contohnya misalkan sumber daya yang ada itu bisa menjadi beberapa kategori. Misalkan ada sumber daya orang atau stakeholder,
Nah, ini biasanya ya sumber daya orang ini atau sumber daya manusia ini ya bisa dikatakan ya seluruh stakeholder, mulai dari owner, analis, desainer, developer, kemudian vendor, ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam kategori resource. Terus resource selanjutnya dalam model service atau layanan. Nah, ini biasanya bentuknya itu ya kayak semacam layanan-layanan yang bisa digunakan atau dipakai ketika dalam menggunakan atau mengerjakan proyek tersebut. Terus ada juga fasilitas dan juga perlengkapan, itu bisa dikatakan sebuah resource juga. Nah, di mana itu meliputi kayak semacam ruangan, teknologi yang dipakai, terus juga fasilitas tempat dan segala macam. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam perhitungan atau kategori sebuah resource. Nah, terus kemudian persediaan barang dan material itu juga menjadi sebuah resource yang bisa digunakan. Ya, misalkan mulai dari alat tulis kantor gitu ya, terus laptop, terus perangkat-perangkat infrastruktur yang lain, itu bisa dimasukkan dalam kategori resource. Nah, terus yang paling akhir, yang paling umum ya, apa namanya, sumber daya, dana atau budget. Nah, ini biasanya ya bisa di apa namanya, yang paling signifikan atau yang paling diperlukan untuk menunjang resource-resource yang lain. Nah, terus kemudian resource-resource tersebut dilakukan pengukuran gitu, atau disebut juga dengan resource leveling. Nah, di sini gimana resource leveling ini adalah strategi untuk mengevaluasi sumber daya yang dialokasikan, apakah terjadi redundan gitu ya, ataupun berlebihan atau sudah tepat. Nah, jadi dari tadi kategori-kategori resource yang ada, terus kemudian dilakukan pengalokasian, nah terus dicek dengan menggunakan resource leveling. Apakah ada sumber daya yang dialokasikan secara berlebihan atau sudah tepat. Nah, di sini dia akan melakukan atau dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu task delaying dan juga task splitting. Task delaying ini ya dia penundaan tugas-tugasnya sampai resource itu benar-benar tepat guna, atau juga dilakukan task splitting atau pemecahan tugas-tugasnya supaya resource yang berlebihan tadi bisa dialokasikan kembali. Terus kemudian di dalam penundaan atau di dalam pemecahan tugas tadi yang task delaying dan juga task splitting, nah itu ada istilah namanya critical path dan juga slack time. Tadi udah dibahas. Jadi critical path itu ya kayak semacam urutan tugas yang diprioritaskan. Nah, biasanya di dalam sebuah project ada urutan tugas yang tergantung yang memiliki jumlah terbesar dari most likely duration. Nah, critical path dia akan menentukan tanggal penyelesaian paling awal project yang memungkinkan. Nah, biasanya tugas-tugas pada critical path tidak dapat ditunda tanpa memasukkan jadwal penundaan karena akan menyebabkan penundaan penyelesaian keseluruhan proyek. Jadi ini ya kayak tugas-tugas yang diprioritaskan masuknya ke critical path. Nah, sedangkan ada ya istilah namanya slack time. Slack time ini apa namanya? Ya ketersediaan ataupun penundaan yang dapat ditoleransikan. Jadi ya kayak pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditunda, nah itu nanti dia masuknya ke dalam kategori slack time. Nah, terus kemudian siklus hidup manajemen project selanjutnya setelah assigning resource adalah direct the team effort. Ya, nah direct the team effort itu ya bagaimana seorang project manager ini ya tadi dia mensupport anggota timnya atau mengarahkan tim yang sudah terbentuk. Dan misalkan yang pertama itu bagaimana supaya tim itu supaya selalu konsisten gitu ya. Jadi jangan naik turun gitu, tapi tetap pekerjaannya sesuai dengan ritme dan juga sesuai dengan konsistensi gitu. Terus kemudian juga dilakukan provide support gitu, selalu disediakan dukungan untuk anggota timnya. Terus dan make promises, artinya dia jangan memberikan janji gitu ya, jangan memberikan janji yang muluk-muluk gitu, tapi tidak ditepati gitu. Apa namanya si project manager tersebut. Kemudian
praise in public, it is criticized in hidden places. Jadi ketika ada kebaikan yang dibuat atau prestasi yang dibuat anggota tim, maka puji gitu ya di depan seluruh anggota tim. Sedangkan kalau ada kesalahan, maka ditegur di tempat tertutup gitu, jangan menjatuhkan mentalnya dulu. Kemudian be aware of the moral danger point, sadarilah poin-poin bahaya moral gitu ya. Jadi moralnya itu harus tetap dijaga. Terus kemudian set realistic deadline, tepatkan tenggat waktu yang realistis tadi ya, berdasarkan perhitungannya itu ditetapkan deadline-nya. Kemudian tetapkan sasaran yang jelas, set clear goals, terus jelaskan dan tunjukkan daripada melakukannya. Jadi dijelaskan, kalau ada task yang kurang jelas itu dijelaskan dan kemudian diarahkan, ditunjukkan. Nah, terus kemudian encourage good team spirit. Jadi didorong semangat timnya supaya senantiasa terjaga ritme dan konsistensinya. Nah, terus selanjutnya adalah monitoring dan juga kontrol progress. Nah, monitoring dan kontrol progress ini itu di dalamnya ada yang namanya progress reporting. Tadi ya, bagaimana melaporkan progress secara rutin, gitu ya, secara terjadwal, dan juga dikomunikasikan ke antar setiap stakeholder supaya tahu progres project ini sudah sampai mana. Terus kemudian dilakukan change management, yaitu pengaturan perubahan gitu ya. Jadi komunikasi antar user gitu, gimana kalau misalkan dia tahu-tahu di tengah perjalanan project ada permintaan perubahan, itu harus dilakukan manajemen change sesuai dengan kesepakatan. Terus dilakukan juga expectation management. Jadi jangan sampai ekspektasi dari user itu berbeda dengan produk yang akan dibuat. Nah, maka harus dilakukan pengukuran ekspektasi tadi menggunakan IMM. Kemudian ada juga namanya schedule adjustment, critical path analysis. Jadi ya tadi critical path itu kan task yang diprioritaskan. Nah, itu dilakukan adjustment schedule gitu. Jadi kayak dilakukan penjadwalan yang tepat terhadap tugas-tugas yang diprioritaskan. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah assessing the result and project experience. Experience ini ya tadi ya, dari project-project yang sudah ada, nah itu dinilai hasilnya sudah sampai level apa, manajemen projectnya dan kegagalan projectnya atau tingkat keberhasilan projectnya. Nah, terus kemudian dari pengalaman project tersebut dilakukan evaluasi, dikumpulkan feedback gitu ya, masukan-masukan, saran dan juga kritik, terus dilakukan review dan juga revisi. Biasanya para manajer project yaitu diwajibkan untuk belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka harus melakukan perbaikan project yang berkesinambungan. Aktivitas final ini melibatkan yaitu ada pengumpulan feedback dari anggota tim ataupun dari owner atau dari seluruh stakeholder, terus juga saran dan juga masukan-masukan yang membangun. Oke, baik. Jadi kira-kira itu materi yang bisa disampaikan pada hari ini ya, terkait tentang project manager. Bagaimana tadi sudah dijelaskan terkait tentang definisinya, terus juga terkait tentang toolsnya, kerangka kerjanya, terus alur alur siklus hidup manajemen sebuah project. Baik, cukup sampai di sini dulu materi yang bisa disampaikan. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share jika video ini bermanfaat. Semoga bisa memberikan kebaikan dan juga manfaat kepada halayak yang banyak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.